share tolong diisi biar nggak kelupaan kalian. Materinya ada di pertemuan 6. Screen-nya udah muncul belum? Sudah, Bu. Bu. Kok bisa di slideshow? Oke, kita ke bab 5, representasi matriks. Saya ulangi. Kok saya nggak bisa besarin ya? Representasi matriks. Jadi ini kayak matriks, memang bukan kayak matriks, memang benar dia matriks. Keterkaitannya tentang adjacency sama insidensi. Jadi terminologi graf yang ada di chapter 2, di bab 2 itu terus dipakai. Istilah adjacency, insidensi itu jangan sampai lupa karena kita pakai terus nanti sampai akhir bab. Yang pertama matriks adjacency, jadi masih ingat istilah adjacent itu artinya apa? Ketetanggaan. Ya, jadi hubungan antara vertex dengan vertex kalau adjacent. Kalau ada busur yang menghubungkan antara vertex yang satu dengan vertex yang lain, itu namanya adjacent. Jadi seperti ini. Gambar yang di depan ini, di hadapan kalian. Ini ada graph. Ini namanya simple graph atau unsimple graph? Unsimple. Unsimple graph dikarenakan dia punya multiple edges dan juga punya loop. Jadi kalau membentuk matriks adjacency, matriks itu kan tersusun dari baris dan kolom. Ordernya itu pasti baris dulu, baru kolom. Jadi dilihat kalau vertexnya ada 4, berarti ukurannya 4 kali 4. Karena dia adjacent. Hubungannya vertex dengan vertex. Jadi dia 4 kali 4. Jadi ada row 1 itu vertex 1, row 2 vertex 2, row 3 vertex 3, row 4 vertex 4. Kemudian kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kemudian kita lihat 1 dengan 1. Apakah ada busur yang menghubungkan vertex 1 dengan vertex 1 sendiri? Tidak ada kan? Tidak ada loop di sini. Berarti entry-nya 0. Kemudian vertex 1 dengan vertex 2. Ada satu busur yang menghubungkan, berarti 1. Vertex 1 dengan vertex 3. Tidak ada busur yang menghubungkan, berarti 0. Vertex 1 dengan vertex 4. 1. Oke. Kemudian vertex 2. Vertex 2 ke vertex 1. Ada satu busur di sini, busurnya, berarti entry-nya 1. Vertex 2 dengan vertex 2. Ada busur yang menghubungkan loop ya. Tetap 1 deh hitungnya. Kemudian vertex 2 dengan vertex 3 ada 1. Paham nggak? Vertex 2 dengan 4 ada 2, multiple edges 2, dan seterusnya. Paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham. Sekarang itu ada definisi matriks adjacency. Nah, sebentar ke sini. Kalau di sini dia jadi bentuknya simetri nggak? Simetri atau enggak dari matriks adjacency? Masih ingat matriks simetri itu apa?
baris dan kolomnya sama. Bukan. Gini ya, diagonal utamanya dia saling refleksi gini ya. Ini simetri. Saya pen saya dulu. Jadi kalau ini diagonal utamanya saya buat. Nah ini simetri ya, 1, ini 0 dengan 0. Ya kan? Nah, simetri. Jadi entry 12 itu sama dengan entry 21. Oke? Paham ya? Nah, jadi definisi matriks, lihat sekarang. 12 entry-nya 1. 1 ke 2 itu 1 entry-nya. 2 ke 1 juga 1. 3 ke 4 itu 1. 4 ke 3 juga 1. Sekarang kita ada definisinya. Definisi matriks adjacency. Jadi misalkan G adalah sebuah graf dengan n vertex. Vertexnya kita beri label 1, 2, 3 sampai n. Maka matriks adjacency itu adalah matriks yang berukuran n kali n. Jadi kalau vertexnya ada 4, dia berukuran 4 kali 4. Berukuran 4 kali 4. Di mana entry-nya di setiap baris ke I dan kolom ke J itu merupakan jumlah busur yang menghubungkan vertex I dan J. Tadi ngitung jumlah busurnya. Oke, sekarang dicoba. Silakan coba buat matriks adjacency-nya. Dicoba ada 2 graf A dan graf B. Yang mau coba dengan share screen silakan. Oke. Ada mau coba? Mau coba di share screen-nya silahkan kalau bisa kamu pakai laptop. Jadi ukurannya berapa kalau yang gambar A? 5 kali 5. Iya, 5 kali 5. 1, 2. Ini sih nggak wajib ditulis ya, cuma memudahkan kita. Jadi 1 dengan 1. Siapa lupa mute ini? 1 dengan 2. 1. Siapa yang lupa mute ini ya? Bunyinya nggak enak banget. Oke. 1 dengan 2. 1. 1 dengan 3. 0 ya. 1 dengan 4. 0. 1 dengan 5. 1. 2 dengan 1. 1. 2 dengan 2. 0. 2 dengan 3. 2 dengan 4. 3. 2 dengan 5. 3 dengan 1. 0. 3 dengan 2. 3 dengan 3. 0. 3 dengan 4. 3 dengan 5. 4 dengan 1. 4, 2. 3. 4, 3. 4, 4. 4, 5. 1. Oke, 5, 1. 1. 5, 2. 5, 3. 5, 4. 5, 5. Seperti itu ya. Yang sebelahnya juga yang gambar B-nya. Oke, 1 dengan 1. 1 dengan 2. 1 dengan 3.
1 dengan 4, 1 dengan 5. Koreksi kalau saya salah. 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3 nggak ada, 2 dengan 4 ada 2, 2 dengan 5 ada 1. 3 ke 1 tidak ada, 3 tuh nggak ada ke siapapun ya, jadi 0 semua. 4 itu cuma ada ke 2, itu ada 2 ya. Sama ke 5 ya. 5 itu ada ke 1, 5 ke 2, 5 ke 3 nggak ada, 5 ke 4, 5 ke 5. Oke? Paham matriks adjacency? Teliti aja sih. Pokoknya adjacent vertex dengan vertex. Jadi ukurannya ordo matriksnya n kali n. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau gambar problem 52, matriksnya diberikan, kita yang disuruh membuat gambar matriks adjacency-nya. Jadi yang di A itu kan 5 kali 5, artinya verteksnya ada 5. Yang gambar B 6 kali 6, verteksnya ada 6. Terserah mau arahnya kemana. Dicoba. Dan beda-beda pasti gambarnya. Tiap orang. Jadi ada 5 vertex, terserah sih mau bentuknya gimana. Saya sih suka buatnya jarang-jarang gitu aja. Mau buat segi 5 silakan. Oke, 1 ke 1 tidak ada busurnya. 1 ke 2 ada 2 malah. Berarti dia multiple edges. 1 ke 3 nggak ada, 1 ke 4, 1 ke 5. 2 ke 1 ada 2, 2 cuma ada ke 4 sama ke 5. 2 ke 4 sama ke 5. 3-nya tidak ada ke siapapun, 4-nya ada ke 1, 4 juga ada ke 2, sudah oke, 4 ke 5 ada 2. 5 ada ke 1, 5 ada ke 2, 5 ke 4. Nah, ini gambarnya. Yang B-nya dicoba. Enam. Terserah penomorannya. Kalau saya suka dari kiri, kamu mau dari kanan juga boleh. Kan dia memberikan nomor 1 sampai 6. Jadi kalau lebih baik verteknya kita buat 1 sampai 6. Mau buat A, B, C, D, E, F, oke. 1 ke 2, biar enak aja bacanya. 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Kemudian 2-nya ke 1, 2-nya ke 4. 3-nya ke 1, 3-nya ke 4. Kemudian 4-nya ke 1, 2, 3. Ke 1, 2, 3 sudah, 5-nya ke 6. 6-nya ke 5. Oke, sudah itu kan bentuknya. Oke, coba dulu ya. Gambarnya beda-beda, terserah. Jadi mau arah nomor 1, 2, 3-nya verteksnya di mana.
Ada pertanyaan nggak yang ini? Saya lanjut ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kalau di graf, kalau busurnya punya panah, punya arah, ada arch-nya. Penggambaran matriks adjacent-nya gimana? Sesuai dengan arah panah. Jadi ini vertex-nya ada 4. Jadi vertex-nya 4 berarti matriksnya 4 kali 4. Dari kanan ini 4 kali 4. Kemudian vertex-nya sama ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lihat, 1 ke 1 ada busur nggak? Nggak ada, 0. 1 ke 2 ada nggak? Busur berarah dari 1 ke 2 ada, 1. 1 ke 3 tidak ada. 1 ke 4 ada kan panahnya, jalannya dari 1 ke 4. 2 ke 1 tidak ada, 2 ke 2 ada, dia loop 1. 2 ke 3 memang ada busur di 2 ke 3, tapi arahnya beda nih 2 ke 3. Ini busur berarah dari 3 ke 2. Oke, jadi 0 dia. Karena menghendaki 2, 3, bukan 3, 2. 2 ke 4, lihat panahnya dari 2 ke 4 ada 2, berarti 2 di sini. 3 ke 1 tidak ada, 3 ke 2 ada 1. Nah, 3 ke 2 ada 1. 3 ke 3 tidak ada, 3 ke 4 nggak ada, yang ada 4 ke 3 ini. Oke, 4 ke 1 tidak ada, karena adanya 1 ke 4. 4 ke 2 juga tidak ada, 4 ke 3 ada 1. 4 ke 4, 0. Paham nggak? Kalau seperti ini, untuk di graf berarah, jadi matriksnya tidak simetri. Oke, lanjut ya. Jadi kalau D itu adalah digraf dengan n vertex yang diberi label 1, 2, 3 sampai n, maka matriks adjacency AD, jadi matriks adjacency itu biasanya namanya A, kalau nama grafnya D berarti AD, nama grafnya B berarti AB, itu adalah matriks ukuran n kali n, di mana setiap entry di baris ke I dan kolom ke J itu adalah jumlah busur berarah dari vertex I ke vertex J. Ya. Nah, sekarang dicoba lagi ini. Ini ada di graf, buatlah matriks adjacent sama matriks, ya dua-duanya buat matriks adjacent-nya. Jadi yang gambar A itu vertex-nya ada 5. Jadi buatlah ukuran 5 kali 5. Tulisan Ibu muncul ini ya? Muncul, Bu. Oke, 1 ke 1. 0 ya, nggak ada kan? 1 ke 2. 1. 1 ke 3 ada nggak? 0. 1 ke 4. 1 ke 5. 0. Oke, 2 ke 1. 0. 2 ke 2. 0. 0. 2 ke 3. 1. 2 ke 4. 2 ke 4 cuma hitungin 2 ke 4 aja ya. Ini ya, 1 ya. 2 ke 5 tidak ada. 3-nya ada nggak ke tempat yang lain-lain? Nggak ada ya. 4. 4 itu keluarnya ke siapa aja 4 itu? Kedua semua ya. Kedua sama ketiga. 4 kedua itu ada 2. 4 ketiga ada 1. Yang lainnya 0. 5 itu keluarnya cuma ke 1 sama ke 4. Yang lainnya 0. Oke. Sekarang yang gambar B. Sama 5 juga. Oke, 1 ke 1 tidak ada. 1 ini panah keluarnya cuma ke mana? Ke 4. Cuma ke 4 ya? Iya. Berarti cuma ke 4, yang lainnya 0 semua. 2 itu panah keluarnya cuma ke 1. Yang lainnya 0 semua. 3 panah keluarnya ke 4. 1, 2. 1, 2, 4. 1, 2 sama 4, yang lainnya 0. 4 itu panah keluarnya ke 1 sama ke 5. 1 sama 5.
Kalau 5, panah keluarnya cuma ke 1. Yang lainnya 0 semua. Kayak gitu. Cara penggambaran matriks adjacency. Kalau untuk di graf. Oke. Ini sama aja kayak tadi, kebalikannya. Jadi baca dulu draw the graph atau draw the digraph. Kalau digraph berarti digraph ya. 5 kali 5. Dicoba. Hasil labelnya 1 sampai 5. 1 cuma ada di 2 sama 5. Kasih aja panah 1 ke 2 sama 1 ke 5. Oke. 2 itu ada ke 1 sama ke 4. 2 itu ada ke 1. Berarti saya gambar satu lagi. Panahnya 2 ke 1 sama 2 ke 4. Itu ya. 3 tidak ada ke siapapun. 4 ada ke 1. 5 ada ke 2 sama ke 4. 4-nya 2 kali pula. 5 ada ke 2. Ini. Keempatnya 2 kali. Berarti dia multiple arch. Gitu ya. Lalu gambar sebelahnya. Vertexnya juga 5. Oke. 1 cuma ada ke 5. Terus 2 ada ke 5. 3 ada ke 1 sama ke 5. 3 ada ke 1. Aduh, sorry, nggak rapi. Sama ke 5. 4 ada ke 1 dan ke 2. Ini sudah jelek gambar saya nih panahnya ya. Saya ulang. Udah numpuk-numpuk panahnya ya, jadi buat agak jarang-jarang. Nah, coba dibuat dulu. Bentar ya, saya ngecas dulu. Kasih nomor 1. Ini harusnya agak jarang-jarang, jadi dia nggak numpuk gitu ya. 1. 1 ada hubungan ke 5. 2 ada hubungan ke 5. 3 ada ke 1 sama ke 5. Nah, itu ya. 4 ada ke 1 sama 2. 5 ada ke 1. Oh, beda lagi panahnya 5 ke 1. Ini ya. 5 ada ke 4. Jadi sebenarnya circle yang di tengah itu kalau gambar graf kalau bisa lebih dilebarkan. Jadi nggak bertumpuk seperti saya ini kan panahnya.
Oke, ada yang masih kebingungan? Matriks adjacency untuk graf sama digraf. Bolak-balik dari matriks ke gambar, dari gambar ke matriks. Ada yang perlu saya ulang? Bu, mau bertanya, Bu. Ah, Eh, kalau di graf sini kan, Bu, misalnya yang contoh yang A, kalau misalnya kita kasih busur dari 4 ke 3 sama 2 ke 3 itu tapi nggak dikasih arah, itu boleh nggak, Bu? nggak boleh. Namanya digraf, semua busurnya harus berarah. Oh, oke. Kalau digraf, semua busurnya harus berarah. Kalau yang tadi awal-awal graf ya, busurnya nggak ada arah kan. Jadi 1 ke 4 sama dengan 4 ke 1 gitu. Semuanya pokoknya busurnya di graf tuh harus ada arah, ada panahnya. Oke, ada lagi? Saya lanjut ya, mau ada. Walk sekarang. Walk jalan di digraf dan jalan di graf dan di digraf. Kalau walk tahu kan udah jalan. Nah, kalau di digraf berarti kita ngeliat panah kayak kemarin-kemarin. Dia nggak bisa melawan arah, kita lihat panahnya. Sekarang contohnya ini apa? Vertexnya nggak 1 2 3 4 lagi tapi ABCD. Jadi ABCD ABCD 4 kali 4. Dari A ke A 0, A itu cuma A tuh nggak ada kemana, ada. A tuh ke D ya. Di A ke D 1, yang lainnya 0 semua, oke. Yang B panah keluarnya cuma ada di A. Yang lainnya 0 semua. C panah keluarnya ada di B. Jadi 1 kan, yang lainnya 0 semua. D panah keluarnya ada di B-nya 2 kali, ke C 1. Jadi B-nya 2, C-nya 1, yang lainnya 0. Oke, dari situ nah, sekarang ada problem seperti ini. Lengkapi tabel itu yang jumlah walk-nya dengan langkah 2 dan langkah 3. Jadi yang sebelah sini, yang di tengah ini, itu matriks dengan jumlah walk. Matriks yang walk-nya dengan panjangnya 2. Langkahnya 2. Kemudian ini matriks yang walk-nya dengan jumlah langkahnya 3. Contohnya dia udah ngasih clue nih, dari A ke B itu ada 2. Lihat, dari A ke B ada nggak 2 step? 2 busur berarti yang dilalui. Dari A ke B ada 2 cara katanya. Benar sih, dari A ke D dulu, baru ke B. 2 kan? 2 kali busur yang dilewati. Itu baru 1 ya. Cara yang kedua, saya pakai merah. Dari A ke D pakai yang bawahnya. Paham? Makanya di sini entry-nya 2. Paham nggak? Dari B ke D, saya kasih contoh lagi di sini. B ke D di sini, dia bilang 1. Lihat, dari B ke D. Jalan dari B ke D. Yang panjangnya 2 ya. Sekarang kita bicaranya number of walks of length 2. Kita bicaranya length 2, yang length 2. Dari B ke D. Lewat mana dari B ke D? B, A, D. B ke A terus ke D, Bu. Saya hapus dulu ya. Dari B ke D. Jadi dari B ke A ke D. Ada 1 cara kan? Gak ada lagi yang lain kan? Makanya di sini dibuatnya 1. Paham nggak? Kita coba lengkapin. Yang lainnya belum. Lengkapin coba. Oke, kita coba lengkapin. Dari A ke A. Yang panjangnya 2 ya, harus 2 kali. Ada nggak A ke A? A itu cuma bisa ke D. Ada lagi nggak? Sekali lagi biar bisa balik ke A. Tidak ada kan? Berarti Nggak sini ada, Bu. 0. Dari A ke C. A ke C. Ini sekali, benar nggak? Iya. Benar, Bu. Ada lagi nggak? Ada lagi kah? Cuma 1, Bu. Ya, cuma 1. Dari A ke D. A ke D. Dari A ke D. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Dia cuma 1 length ya. Kalau kayak gini kan 1 length. Nggak bisa. Harus ada 2 length. Nggak ada, berarti dia 0. Oke, B ke A.
B ke A. Nggak ada ya? Cuma Nggak ada, sekali Bu. ini cuma sekali, nggak boleh dia. B ke B. Nggak Dari ada. B balik ke B. Nggak ada ya? B Iya. ke C. B ke C. Nggak ada. Oke. Nggak Nggak ada. ada. B ke D udah terisi. C ke A. C ke Ada. A. C, B, Ada. A, Bu. Satu C ke kali. B, B ke A. Ada lagi nggak? Ada lagi cara lain? Nggak ada. Cuma satu, Bu. C ke B. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Cuma satu. C ke B. Nggak ada ya. Cuma sekali dia. C ke C. Nggak ada. Nggak ada. C ke D. C ke D. Nggak ada, Bu. Nggak Yang ada, dua Bu. kali. Nggak ada. Yang tiga kali nanti ada ya. D ke A. Dari D jalan ke A. D, B, A, Bu. 2. DBA 1. Ini 1 kan? Iya, Bu. Ini Terus sekali DBA lagi lagi. 2 kali. Jadi DBA ada 2 dua. kali. Dari D ke B. Ada D ke B. D, C, B, Bu. C ke B. D ke B. D ke C. C ke B. Ke D B. ke Sekali. Ada lagi nggak? nggak bisa, Bu. Nggak ada. 1 Nggak kali. lagi. Dari D ke C. D Nggak D, ada. B, Cuman C, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak bisa Nggak bisa. DBC. Panahnya beda ya. D ke D. Iya. Nggak Nggak ada. ada, Bu. nggak ada. Oke. Sekarang yang number of walk of length 3. Yang 3 kali jalan berarti. Dia udah ngasih clue D ke D itu ada 2. Benar nggak? D ke D 2. 3 Iya. kali ya. Kayak mana D ke D itu 2. Oke, D ini ke B, B ke A, 2 B ke D. kali. Ini sekali ya kan? Iya. Yang kedua kalinya dari bawah kan? D ke B, B Ya. ke A. Makanya ada 2 kali. Sekarang Ya. lengkapi yang lain. A ke A. Ada. A A ke D, kembali ke D ke B, B ke A. 1, 2, 3 sekali. Terus A ke D, 2 B kali ke ya. B ke A. Iya. Pakai warna lain deh, biar paham. Nah, gitu kan? 2 kali. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada, Bu. 2 Jadi 2 cuma. kali. A ke B. A ke B, 2. ada 2. A ke D, D ke C, D ke B. Sekali. Ada lagi? Udah, Bu. Sekali cuma. Dari A ke C. Adakah dari A ke C? A ke D, D ke B. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Nggak ada ya. Nggak. Dari A ke D. Nggak bisa, Bu. Nggak ada. Warna. Dari B ke A. B ke A. Nggak bisa, Bu. Nggak ada. Dari B ke B. Ada ya? Ada B ke A. Sekali. Ya kan? Dua. Sekali terus sekali B ke lagi. A, Ke bawah B, ada 2 D. kali. Ya. Ya kan? Iya, Bu. 2 kali berarti B ke C. B ke A ke D, D ke C. B ke 1. C. B, A, Sekali. B, D, C. Nggak ada Iya. lagi yang lain. B ke D. B ke D, 1, 2. Nggak bisa, Bu. B ke D. Nggak ada Cuma ya? 2. Iya. Oke. C ke A. Nggak ada. Nggak bisa. C ke B. Nggak bisa, Bu. Nggak ada. C ke C. Nggak bisa. 2. Nggak bisa, Bu. Nggak ada. C ke D. Ada C ke D. Ada C ke B, B ke A ke D. 1. Ada lagi cara lain? Nggak ada ya. Nggak ada. D ke A.
D ke B, 1, 2, 3. D ke C, C ke B, B ke A. Ada D ke 1. C, C ke D ke B, B, B ke A. B ke A. Kali cuma. Tidak ada Iya. lagi yang lain. Terus D ke B. Nggak bisa, Bu. 1, 2. 2 leng atau 1 leng cuman. Terus D ke C. D ke C. Nggak bisa, Bu. Cuman 1 leng. Oke. Itu kelengkapan matriksnya. Nanti kita ketahuan kok. Matriks entry-entry-nya tadi yang kita isi barusan tuh salah apa enggak. Oke, sekarang yang B. Cari produk matriks ya, perkalian matriks A2, A3, di mana A adalah matriks adjacency dari graf tersebut. Oh, kita belum nyari A-nya ya. Cari matriks A-nya dulu dari gambar itu. Cari yang biasa, yang kayak tadi. Duh, cari. Nah, cari. Buat dulu matriks adjacency-nya. Empat kali 4. A, B, C, D. A, B, C, D. Dari A ke A. Ini berarti yang leng 1 ya, yang normal berarti. A ke A. Nggak ada. Dari A tuh cuma keluarnya ke D ya. A tuh ke D. Oke, yang lainnya 0. B itu keluarnya cuma ke A. Yang lainnya 0. C itu keluarnya cuma ke B. Yang lainnya 0. D itu keluarnya ke B 2 kali. B 2 Sama ke kali, C C 1 sekali. kali. Oke. Sekarang coba kamu screenshot dulu matriks A sama leng 2 sama leng 3 itu dulu. Saya mau share screen ulang ya. Sudah? Udah, Bu. Hapus dulu. Saya share lagi. Keluar belum outputnya? Keluar belum outputnya? Keluar, Bu. Tulisan Ibu keluar ya? Iya, Bu. Ini yang tadi kita barusan. Matriks A-nya, matriks adjacency-nya 0, 2, 1, 0. Terus yang sebelah sini, itu yang tadi walk-nya leng 2. 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0. Ini yang walk of leng 2. Sebelah sini 2, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2. Ini walk of length 3. Sekarang pertanyaan yang B tadi, cari perkalian matriks A pangkat 2 dengan A pangkat 3. Matriks A-nya yang ini, yang sebelah kiri ini, yang paling kiri ini. Cari A pangkat 2 dengan A pangkat 3. A pangkat 2 artinya A kali A kan? Berarti matriks A kali A. Kalikan. Kaliin dengan matriks A itu lagi. Kan kalau A kuadrat itu artinya A kali A kan, bukan entry-nya semuanya dikuadratkan, bukan ya? Nah, berapa? Kalikin lah. Berapa? Baris kali kolom ya. 0 kali 0. 0 kali 0. 0 kali 1. 0 kali 0. 1 kali 0. 0. Jadi 0. Terus
Berapa? Baris 1 kolom kedua. 2. Terus 1. Perkalian matrik udah bisa ya. Terus 0. Lanjut yang baris kedua. Berarti baris 2 kolom 1. 0. 1 kali 0 akan 0. Terus 0. 1 ya. Terus yang baris 3 kolom 1. 0 kali 0. 1 ya. Lanjut. Baris 3 dengan kolom 2. 0. Terus 0. terus 2. Terus 1. 1. 0. 0. Sekarang ini yang diperoleh ini sama dengan yang ini. Oke. Jadi kesimpulannya A kuadrat itu sama dengan matriks apa namanya? Adjacency matrix atau number of walks of length 2. Jadi A kuadrat tuh sebenarnya A kali A itu sama dengan yang kita tadi buat walk of length 2. Oke. Terus katanya ada soalnya lagi tadi A pangkat 3. Jadi kalau nanti ada A pangkat 3 di sini, A pangkat 3 itu nanti hasilnya akan sama dengan number of walks of length 3. Jadi A pangkat 3 nanti kalian buktiin. A pangkat 3 itu berarti A kuadrat kali A. A kuadrat kan udah dapet tuh yang lingkar merah tadi. Kaliin A sekali lagi. Lihat hasilnya apakah sama dengan yang tadi. Walk of length 3. Pasti sama. Oke, paham? Nanti kamu lanjutin A pangkat 3-nya. Paham nggak yang ini? Ada yang perlu diulang? Oke. Saya lanjut ke PPT-nya. Jadi ada teorema. Kalau D adalah di graf, udah balik PPT ini ya? Balik belum PPT-nya? Iya, Bu. Sudah. Jadi kalau D adalah di graf dengan n vertex yang diberi label 1 sampai n. Kemudian A itu matriks adjacency, ya kan? Dengan mengelis, mendaftarkan semua vertexnya. Dan K itu adalah bilangan bulat positif. Maka jumlah langkah dengan panjang K dari vertex I ke vertex J itu sama dengan entry-entry di baris ke I dan kolom ke J. Dari matriks K power of matriks A pangkat K. Kayak tadi sama. A pangkat K itu artinya number of walk with length K. Jadi kalau A kuadrat berarti yang lengthnya 2, A pangkat 3 lengthnya 3. Nah, jadi kalau ada gambar di graf seperti ini, katanya tulis matriks adjacency A, nanti dibuat ya yang A, kemudian hitung A pangkat 2, A pangkat 3, sama A pangkat 4. Nanti A kali A kali sampai 3 kali, ini A kali A kali A kali A. Terus, carilah katanya jumlah walk-nya. Yang lengthnya 1, length 2, length 3, sama length 4. Kemudian apakah ada walk dengan length 1, 2, 3, 4 dari D ke B? Ini mau buktiin, benar nggak dari B ke D sama nggak dengan dari D ke B? Oke, paham ya? Saya tinggalkan yang ini ya, kamu coba aja latihannya. Nah, ini yang tadi kita kerjain. Ini yang tadi kita bahas sama-sama. Saya cek dulu sama nggak ya dengan yang saya foto tadi. Oke, ini yang A tadi, matriks adjacency biasa. Kemudian ini yang A kuadrat, yang number of walk of length 2. Oke, yang A pangkat 3 ini number of walk of length 3. Terus kita punya matriks B. Matriks B itu artinya A tambah A kuadrat tambah A pangkat 3. Penjumlahan matriks biasa, bisa kan dijumlahin matriks ini dapatnya ini.
Terus nanti apa gunanya matriks itu kita tambahin semua. Jadi kalau D adalah di graf dengan n vertex, kita beri label 1, 2, sampai n, kemudian A adalah matriks adjacency, maka B itu artinya A tambah A kuadrat tambah terus. Sampai kapan? Kalau matriksnya 4, berarti dia sampai A pangkat 3. Kalau matriksnya 5, berarti sampai A pangkat 4. Karena A pangkat n-1. N itu jumlah verteksnya. Maka D, matriks di graf D itu adalah strongly connected, terhubung kuat. Jika dan hanya jika setiap entry non-diagonal B adalah positif. Entry non-diagonal, yang bukan diagonal. Saya balik ke sini. Vertex kita ada 4, jadi kita ngitungnya A kuadrat sampai A pangkat 3. Kalau verteksnya 5, berarti nanti sampai A pangkat 4. Ketika kita tambahkan A tambah A kuadrat tambah A pangkat 3, kita cek apakah entry non-diagonal utamanya semuanya positif. Ya, kelihatan ya dari angka sini semuanya positif kan? Berarti matriks atau matriks. Berarti di graf D itu artinya terhubung kuat, strongly connected. Kita lihat gambarnya tadi. Gambar yang kita pakai itu ini ya. Benar ini terhubung kuat kan? Tidak ada vertex yang sendirian tanpa dihubungkan oleh busur. Paham? Paham ya, strongly connected. Kalau misalnya ada busur sendirian tanpa dihubungkan oleh ada vertex sendirian tanpa dihubungkan oleh busur, berarti dia bukan strongly connected. Kalau ini kan semuanya terhubung vertex-vertexnya. Semua dihubungkan oleh arch atau busur berarah. Makanya ini strongly connected. Dibuktikan oleh teorema, benar. Entry non-diagonal utama semuanya positif. Ya, positif sih ikutnya 0. Oke, sekarang kita ke matriks insidensi. Kalau udah adjacency, kita ke insidensi. Ada pertanyaan nggak ya adjacensinya? Belum. Oke, sekarang insiden. Istilahnya lagi, terminologinya dipakai, insiden itu artinya vertex dengan busur. Jadi nanti matriksnya, ukurannya itu, barisnya itu menyatakan vertex, kolomnya menyatakan busur. Jadi dilihat dari graf ini, verteksnya itu ada 4. Ini kebetulan sama pula angka ya dia semuanya, tapi dia buat lingkaran nih. Verteksnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Busurnya ada berapa? Busurnya diberi nama 1 sampai 6, jadi 1 sampai 6. Paham? Itu ukurannya. Baris itu vertex, kolom itu busur. Sekarang lihat, kalau insidensi itu vertex dengan busur. Lihat vertex 1. Vertex 1 ada hubungan dengan busur apa saja? Ada hubungan dengan busur 1 dengan busur 4. Jadi 1 sama 4 bernilai 1, yang lainnya bernilai 0 semua. Vertex 2. Vertex 2 punya hubungan dengan busur 1, 2, 5, 6. Jadi 1, 2, 5, 6. Yang lainnya 0 semua. Vertex 3 ada hubungan dengan busur 2 dan busur 3. 2 sama 3. Yang lainnya 0 semua. Vertex 4 punya hubungan dengan busur 3, 4, 5, 6. Makanya di sini 3, 4, 5, 6. Entry 1 sama 2-nya dibuat 0. Oke, itu yang insidensi. Jadi kalau G adalah graf tanpa loop dengan n vertex, jadi kita beri label 1, 2, sampai n. Kemudian ada busur sebanyak M yang diberi label 1, 2, sampai M. Matriks insidensi dilambangkan dengan I, kalau dari graf G berarti IG, kalau tadi adjacency itu A. Jadi IG itu adalah matriks yang berukuran N kali M, di mana entry-nya adalah 1 sama 0. 1 itu kalau vertex I insiden dengan busur ke J, 0 jika lainnya. Nah ini, sampai tadi coba digambarkan matriks insidensinya. Jadi ukurannya berapa? Vertexnya ada berapa itu? Yang A ada 5, yang B ada 4. Yang A ada 5, berarti busurnya ada berapa? Ada 8. Jadi 5 kali 8 nanti dibuat. Delapan di sini. Oke, barisnya busur, barisnya vertex, kemudian kolomnya itu busur.
Satu, lihat vertex 1. 1 itu ada hubungan dengan busur 1 sama 5. Berarti 1 sama 5 dibuat entry-nya 1, yang lainnya 0 semua. Pahamkah? Yang 2 sekarang. Vertex 2 ada hubungan dengan apa aja? 1, 2, 6, 7, 8. 1, 2, 6, 7, 8. Nah, yang lain tinggal dibuat 0. Vertex 3. Vertex 3 ada hubungan dengan 2 sama 3. 2, 3. Yang lainnya 0 semua. Tidak rapi ya, kamu rapiin ini. 4 tuh ada ke 3, 4, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 3, 4, 6. Saya sendiri nggak rapi, saya bingung sendiri nih. Kelebihan pula ya. Tadi saya rapiin dulu deh. Tiga tadi kemana? 3 tadi kedua sama ketiga ya? 2, 3. Itu yang lainnya 0. 4 tadi ada ke 3, 4, 3, 6, 7, 8. 4, 6, 7, 8. 5 ada ke 5 sama 4. 4 sama 5. Oke, yang lainnya 0. Gitu ya. Yang B saya tinggalin buat kamu lah kerjainnya. Latihan. Kunci jawaban ada di buku teks itu kok, yang bagian paling belakang. Oke, terus kita balikannya. Nah, sekarang kalau udah ya, udah tampilan baru ya, problem 510 ya. Problem 510, gambarkan grafnya, matriksnya dikasih tahu. Jadi ini vertexnya ada berapa? 5. Ya, busurnya ada 8. Di mana saya gambarnya? Buat aja vertexnya 5. Dia buatnya satu kayak itu. Nah, buatlah dulu buat dalam lingkaran gitu ya. Oke, 1 itu ada hubungan ke 1, 2, 3, 4. 1 ke 2. Oh, 1 ke 1 juga ada tuh. Ada loop berarti ya. 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. 2 ada hubungan ke 1, oke. 2 ke 2, berarti ada loop lagi dia di sini. 2 ada ke 5 sama ke 6. Sorry, saya salah ya. Ini insidensi, sorry. Tolong koreksi, salah. Ini ya, terus gimana? Dari 1 itu ada hubungan dengan vertex. Vertexnya udah saya buat. Vertex dengan busur ya. 1 itu, berarti gambar saya salah. Kalau gambar insidensi nggak bisa gambar vertex semuanya dulu ya. Vertex 1 ada hubungan dengan busur. Berarti kalau gambar gambar matriks insidensi mau digambar ke dalam graf nggak bisa langsung ya. Nanti pasti coret-coretnya. Vertex 1 ada hubungan dengan busur 1, 2, 3 ya. Nih, saya buat 1, 2, 3 gini aja ya. Ini vertexnya. Gitu kan? Sama 4 ya. Oke, nanti terapiin. Terus vertex 2 ada hubungan dengan 1 sama 2. Ini saya gabung gini ya. Ya kan, ini vertex 2. Ada hubungan 1, 2 sama 5, 6. Saya nimpa nggak ya? 5 sama 6. Mana ya saya buat ke sini? Ke arah mana lah saya buatnya harusnya? Sini deh. Ya, ini 5, ini 6. Terus vertex 3 tidak ada hubungan dengan siapapun, berarti saya buat aja 3 tuh sendirian di sini dia. Nah,
Ini vertex 3. Vertex 4 hubungannya ke 4, 6, 7, 8. Vertex 4. Nih saya buat vertex 4. Ini ada hubungannya ke 4. Ya kan? Ada hubungannya ke 6, 7, 8. Yang 6 ini saya hapus arahnya ya. Ini kan boleh ya. Ini 6 ke 7, 8. Ada 7, ada 8. Oke. Terus 5 ada hubungannya ke 3. Vertex 5 ada hubungannya ke 3. Ini saya buat vertex 5, nih ada hubungannya ke 3. Kemudian ke 5. Berarti 5-nya saya ganti arah. Saya buat di tempat kosong aja lah ya, saya ulang ya. Pusing, sempit. Oke, sorry, saya ulang aja. Sudah keluar ke whiteboard belum? Sudah keluar ke whiteboard? Sudah selesai. 1, 1, 1, nilainya 0. Duanya 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. 3-nya 0 semua. 4-nya ada ke 4. Terus ada ke 6, 7, 8. 5-nya ada ke 1. Ke 3. Ke 5. Juga 8. Nah, gambarnya coba dulu. Ini vertex 1. Vertex 1 ada hubungannya ke 1, 2, 3, 4. Kita nggak tahu hubungannya kemana dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4. Vertex 2 ada hubungannya ke 1, 2. Berarti sini nanti ada vertex nih. Nah, ini vertex 2 ya kan. 2 itu ada 1 ke 2, ke 5 ke 6. Nah, saya buat aja gitulah. Nanti baru sambungannya. Terus 3 tidak ada hubungan dengan siapapun. Saya buat aja 3 di bawah sendiri. 4 itu ada hubungan dengan vertex 4, 6, 7, 8. Jadi kalau saya buat vertex 4 di sini, ini saya rapiin ya. Berarti dia ada hubungan ke 4. Ya kan, ini 4 kan. 4 ada hubungan ke 4. 6, 7, 8. Yang 6-nya juga saya rapiin. Ini anggap aja 6 kan tadi. Ke 7 sama 8. 7 sama 8. Nanti baru dihubungkan. Terus 5, vertex 5 ada hubungan ke 3. 5 ada hubungan ke 3 sama ke 5 ya. Vertex ke 5. Ini vertex 5 ada hubungan dengan, bukan, sorry. Salah. 5 ada hubungan dengan vertex 3. Ini vertex 3. Jadi vertex 3-nya yang ini ya. Busur 3. Busur 3-nya saya rapiin. Kan boleh. 5 ada hubungan dengan 3. Ada hubungan dengan 5. Jadi busur yang 5 ini saya rapiin. Ganti arah nggak apa-apa. Nih. Ada 5 lihat. Nah, 5 itu vertex 5 hubungannya dengan 3, 5, 7, 8-nya saya ganti arah ya ke sana aja. 7 sama 8 saya ganti arah. Biar dia 7 sama 8. Oke. Gambarnya seperti itu.
Oke. Dicoba dulu. Jadi gambarnya bukan saya, kalau tadi saya kan salah gambar vertex semua dulu, enggak. Kalau insidensi gambar satu-satu. Bingung kalau vertex, kalau bisa vertex semua dulu lebih gampang apa ya? Bingung arahnya nanti ya. Terserah sih, yang penting informasi yang dari matriks itu benar, gitu aja. Oke. Ada yang bingung masih penggambaran ini? Dari matriks ke gambar, dari gambar ke matriks yang insidensi. Saya lanjut ya. Dikit lagi. Sekarang kalau yang di graf. Kalau Jensen tadi ada untuk di graf, sekarang insidensi juga ada untuk di graf. Sama, baris itu menyatakan jumlah vertex, kemudian kolom menyatakan jumlah busur. Ini barisnya, vertexnya ada 4, busurnya ada 6. Panahnya lihat, dari 1, vertex 1 itu panah keluarnya cuma ada ke 1 sama ke 4. Berarti 1 sama 4. Paham? Vertex 2, panah keluarnya ada di 5 sama 6. 5 sama 6. Panah masuknya jadi minus 1 entry-nya. Oke? Busur berarah atau arch yang masuk itu berarti min 1. Yang keluar dari vertex itu 1. Vertex 3. Vertex 3 itu keluar kedua. Keluar kedua. Berarti 2 nih. Ada yang masuk 3. Berarti dia min 1. Vertex keempat. Vertex keempat keluarnya cuma ketiga. Berarti 1. Terus ada busur masuk 4, 5, 6. 4, 5, 6. Min 1. Selebihnya dia 0. Jelas ya. Dari vertex kalau ada busur keluar berarti 1. Dari vertex ada busur masuk berarti min 1. Tidak ada busur berarti 0. Ini ada definisinya. Kalau D adalah di graf tanpa loop dengan n vertex. Vertexnya kita beri label 1 sampai n. Kemudian ada arch atau busur berarah M diberi label 1 sampai M. Maka matriks insidensi untuk di graf adalah seperti ini. Ukurannya dia n kali m ya. N itu vertex, M itu busur. Jadi 1 kalau busur atau arch J itu insiden dari vertex I. Insiden dari berarti panahnya keluar dari vertex I. Min 1 kalau arch J itu insiden ke vertex I. Insiden ke itu artinya masuk ke vertex I. 0 jika lainnya. Minggu lalu ada kan, sebelum kuis itu ada insiden dari, insiden ke, ya kan? Nah ini, coba dulu deh yang satu. Coba yang A lah. Tulis matriks insidensi dari di graf berikut. Gimana matriks insidensinya? Berarti vertexnya ada 4, berarti barisnya ada 4 ya kan? Busurnya ada berapa? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Vertex 1, panah keluarnya ada ke 1. Panah masuknya ada dari 5 ya? Ya, min 1. Oke, yang lainnya 0. Gitu ya. Vertex 2. Vertex 2 cari panah keluar dulu aja. Ke 2, 4, 5. 2, 4, 2, 5. 4, 5. Panah masuknya dari 1. Min 1. Yang lainnya 0. 3. 3 itu keluarnya ada di 3. 3. Masuknya di 2. Ada di 2. Yang lainnya 0. 4. 4 itu semuanya masuknya dari 3 sama 4. 3 sama 4. Yang lainnya nggak ada. Oh. Itu ya, paham ya? Cara buat Min 1 matriks. enggak? Oh, sorry ya. Masuk ya. Ini min 1. Min 1. Oke, yang B-nya dicoba. Oke. Lanjut ya. Saya sedikit pengantar
tentang struktur pohon chapter 6. Jadi sama saya sampai chapter ke-7 habis. Struktur pohon. Pohon ya bentuknya ini graf loh. Bisa kamu lihat seperti ini gambar grafnya. Ya kan? Tidak ada loop, tidak ada multiple edges, tidak ada cycle, itu pohon. Ya, ini pohon. Aliran sungai, kalau kita gambar di peta, river, itu juga pohon. Ikatan rantai hidrokarbon juga pohon. Ini, saluran pipa, distribusi pipa, itu pohon. Dia nggak ada bolak-balik. Struktur organisasi, silabus, silsilah keluarga juga kan, itu pohon. Ini ya. Dari mana terus ke bawah, itu pohon. Contoh-contoh pohon. Jadi definisi pohon adalah graf terhubung yang tidak punya cycle. Contohnya N-nya 1. Titik 1 ini graf loh. Kalau syarat graf tuh paling tidak dia harus ada satu vertex. Tidak masalah dia tidak punya edges. Jadi N-nya 1, ini pohon kalau N-nya 2. Ini N-nya 3, terhubung kan? Ini N-nya 4, ada dua cara penggambaran di sini. Kalau untuk N-nya 4, ini atau ini. Ini N-nya 5. Yang penting dia pohon, nggak boleh ada cycle. Jadi kamu nggak bisa gambar segi 4, karena N-nya 4, titiknya 4. Kalau N-nya 3 nggak bisa gambar segitiga. Itu bukan pohon. Kalau segitiga jadi dia ada cycle dong. Segi 4 persegi dia ada cycle. Segi 5 juga ada cycle. Paham? Definisi pohon. Nah, sekarang gambarkan 6 unlabeled tree dengan 6 vertex. Kalau tadi ini 5 unlabeled. Ingat kan unlabeled itu artinya vertexnya yang tidak ada penamaan. Kalau dengan 6 vertex, gambar macam-macam pohonnya. Yang garis lurus lah ya, 6 vertex ya kan. Oke, ini yang pertama kali ya kan. Gambar yang keduanya, gambar bentuk apa lagi? Bentuknya harus berbeda. Kalau saya mau gambarnya seperti ini, gini, ini gambarnya sama dengan yang di atas, sama aja tarik lurus, jadi nggak terhitung yang nomor 2 gambaran saya itu. Ya kan, gambarnya sama dengan yang di atas, cuma dibengkokkan. Gambar yang lain, kalau kamu dulu belajar kimia, ingat isomer nggak? Ada belajar isomer dulu kan? Yang hidrokarbon alkana, alkena, alkuna. Nah, nih, oke, 2 kan sudah. Kemudian, ini 3 ya. Apalagi coba. Sampai 6 katanya. Kalau saya gambar yang kayak gini, yang ini sama ya dengan yang ini ya. Tinggal putar posisi kan? Nggak bisa. Kalau satu ke bawah, satu ke atas Boleh. bisa. Boleh. Masih ingat kan kamu isomer? Ingat-ingat lupa lah ya. Isomer dulu kan gitu kan? 2,2 yang ada alkil metil itu. Kayak gini, oke. Ini kan beda, nggak ada yang sama kan? Iya, 6 vertex, nah baru 4 nih. 2 lagi. Kalau vertex yang kedua sama ketiga ada di atas, ada di bawah. 2 sama 3. Gini. Kalau ini sama dengan yang di sini ya. Kalau ini sama ya. Ya kan? Boleh gambar Ini kan sendiri, sama. Bu. boleh. Saya udah buat share screen, silahkan. Gambar lah.
Bisa kan share screen? Sudah saya buka. Ibu, titiknya 5 memanjang, yang satunya itu garis yang di tengah-tengah, Bu. Yang Boleh. di nomor 3. Iya, boleh. Itu belum ya. Satunya berarti. Ini boleh nggak? Kayak gitu boleh nggak, Bu? Sama nggak dengan gambar saya? Saya kasih nomornya dulu ya. Ini nomor 1, 2, sama dengan nomor 3 saya. Gambar yang barusan kamu buat sama nggak dengan nomor 3 saya? Sama loh. Ini kan, kalau saya pindah ke sini sama, oke? Sama, dia nggak bisa. Tadi yang kata temennya tadi benar. Yang tengah-tengahnya, satu lagi dong jadi. Garisnya titiknya 5 mendatar. Di sini ya. Oke, di nomor 3. Satu lagi. Satu lagi gimana? Ada ide satu lagi? Ya, kumpul satu titik kan? Oke, gitu. Nanti baca lupa-lupa lah pokoknya. Itu 6 unlabeled trees. Kamu screenshot aja dulu. Saya ada satu slide terakhir. Ya. Oke, yang belum nanti kan ini saya record ya. Nanti kamu screenshot dari situ juga boleh. Saya ada satu screen terakhir. Ini ya, jadi ada definisi yang ekivalen tentang sebuah pohon. Jadi kalau tree itu kita namanya T, itu adalah graf dengan n vertex. Jadi pernyataan-pernyataan berikut ekivalen. T, pohon itu terhubung dan tidak punya cycle. Itu jelas. Jadi semua vertexnya terhubung dan nggak punya cycle. Kemudian T itu punya n-1 edges. Jadi kalau vertexnya 5, berarti busurnya ada 4. Dan tidak punya cycle. Selanjutnya, T itu terhubung dan punya busur n-1. Bolak-balik ya. Jadi kalau vertexnya n, busurnya n-1. T terhubung, dan kalau kita hapus salah satu busurnya, maka dia membuat T tidak terhubung. Benar. Satu aja gambar tadi kita hapus, dia tidak terhubung. Sembarang dua vertex di T dihubungkan oleh tepat satu pad. Ya. T tidak mempunyai cycle, tetapi dengan penambahan satu busur baru, dia bisa membentuk cycle. Benar ya? Nih, satu aja saya tambah busur baru di sini. Saya tambah busur di sini ya, lengkung kayak gini, ini udah bentuk cycle. Paham? Masih ada sih trik ini, nanti kita lanjut di minggu depan. Materinya saya kasih pengantar ini dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Cam on dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Saya mau screenshot dulu. Buka dulu kameranya. Saya tunggu dengar ya. Masih berubah-ubah ya. Kita kuis. Kuis itu tanggal 11 Maret itu tanggal merah. Jadi kamu lihat saya kasihnya di weekend. Kuis UTS ya?
UTS-nya saya ada buat di e-learning itu, kamu lihat jadwalnya. Saya lupa, grafnya saya buat Sabtu apa buat Minggu. Kita buat di weekend aja, karena tanggal 11 itu tanggal merah. Sebenarnya nggak masalah sih tanggal merah, cuma takutnya nanti ada yang mau keluar kota, ada acara keluarga. Saya buatnya di weekend aja, di Sabtu atau Minggu. Nanti kamu lihat, saya lupa, sudah saya buat semalam. Di hari Sabtu, Bu, tanggal 6. Ah, iya. Bisa ya, jam gitu ya. Jauh-jauh hari udah saya kasih tahu. Jadi nggak terlalu jauh. Jadi kamu kan kuliah terakhir dengan saya hari Kamisnya, Jumat kosong, Sabtunya kita langsung UTS saja. Bahan UTS dari yang dikit aja, dari yang hari ini, ya kan, sampai yang pertemuan besoknya. Tapi kalau graf ini mau nggak mau, materi dari awal juga masih ikut nyambung karena ada terminologi, istilah-istilah yang masih kamu pakai. Dikit kan jadi materinya. Masih perlu dibaca juga sih bab yang di awal-awal gitu. Oke, udah kalau nggak ada cukup. Terima kasih, sampai ketemu Kamis depan ya. Selamat pagi.